Halo guys, pada kajian sebelumnya sudah kita bahas bahwa Islam itu ilmiah. Islam is a scientific religion. Islam adalah agama ilmiah. Kalau tidak ilmiah, itu bukan Islam. Dan biasanya dalam komunitas ilmiah, itu sesuatu diverifikasi secara saintifik lewat 5 langkah kerja. Pertama, membangun mukaddimah, kemudian membangun landasan teoritis di bab 2, lalu di bab 3 dirumuskan metodologi pembuktian, kemudian bab 4-nya ditemukan hasil dan diskusi, baru bab terakhir itu adalah kesimpulan. Yang semuanya terkait dengan mukaddimah, syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat dalam bahasa Arabnya. Oke guys, sekarang kita ingin membuktikan lebih lanjut bahwa kata-kata Islam itu identik dengan 2 hal, yaitu syariat dan tarikat. Yang kedua hal ini itu artinya sama-sama jalan. Jadi kalau ingin menempuh jalan ya untuk sampai kepada sesuatu, maka Anda harus menggunakan 2 framework ini, dua cara kerja ini, yaitu syariat dan tarikat. Yang keduanya ini sebenarnya satu jalan secara berkesinambungan, dimulai dari syariat dan tarikat. Kalau Anda hanya mengikuti jalan syariat, tidak mengikuti tarikat yang merupakan kelanjutannya, itu tidak akan sampai kepada tujuan. Jadi harus menempuh keduanya untuk sampai kepada tujuan. Tujuannya apa? Kalau dalam agama itu objek pengetahuan ya, terakhir itu yang puncaknya itu adalah Allah. Jadi untuk sampai kepada Allah, Anda harus membangun jalan ini secara konsisten, berkelanjutan, secara kafah. Baik, kenapa bisa demikian? Begini guys, manusia itu adalah makhluk hewan berpikir atau disebut dengan hayawanun natik. Jadi manusia itu adalah makhluk rasional. Sebagai makhluk rasional tentu dia berpikir. Kenapa dia bisa berpikir? Karena ia hidup di tengah alam, yang alam ini penuh dengan gejala, tanda-tanda atau fenomena, yang disebut juga dengan ayat. Ayat itu adalah artinya tanda-tanda. Jadi itu ada fenomena bahwa ada sesuatu di balik ayat, ada Tuhan kan di balik ini. Itu masih berbasis dugaan bahwa segala yang terjadi di permukaan bumi ini atau di tengah masyarakat, di tengah kehidupan sosial, itu adalah sesuatu yang muncul terjadi akibat sesuatu yang lebih tinggi yang ada di belakang itu. Jadi ada penyebab-penyebab segala sesuatu yang nampak secara empirik atau lahiriah yang diobservasi oleh indera kita, yang itu belum diketahui apa. Karena itu agama menyebutnya sebagai ya faktor X lah. Jadi ada hal-hal gaib yang di belakang itu, hal-hal metafisis atau wujud-wujud yang perlu dilacak sehingga ketahuan apa hubungannya dengan yang sedang terjadi di depan mata. Itulah bab 1 dalam tradisi ilmiah, dalam skripsi, dalam tesis ataupun disertasi. Diungkapkan secara detail apa fenomena yang Anda lihat, lalu Anda menduga kira-kira kenapa itu bisa terjadi. Jadi bab 1 itu terjadi karena Anda berpikir, karena Anda punya kemampuan observatif dan kemampuan untuk melihat kejadian-kejadian. Karena itulah dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang afala tubsirun, apakah engkau tidak melihat, afala tasma'un, apakah engkau tidak mendengar. Jadi semua elemen indrawi dikombinasikan dengan kecerdasan akliyah itu, manusia kemudian menduga bahwa ada sesuatu di balik ini. Yang itu kemudian di bab 2-nya, di landasan teoritis, dibangun langkah pertama untuk menjawab semua ini. Apa ini sebenarnya? Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda temukan? Anda konsepsikan. Maka langkah kedua dalam beragama itu adalah membangun konsep. Dan itu ilmiah di bab 2. Jadi Anda membangun definisi-definisi tentang apa yang Anda lihat. Dan itu cara langkah pertama untuk menemukan jawaban. Dan inilah syariat. Syariat itu adalah dalil, konsep, teori-teori atau argumentasi-argumentasi atau referensi-referensi yang dibangun, apakah secara akliyah ataupun nakliyah, bisa jadi lewat akal filosofis ataupun lewat
narasi-narasi teks, referensi-referensi kitab ataupun ucapan-ucapan orang terdahulu yang ditarik kemudian untuk menjelaskan apa sebenarnya Anda lihat. Jadi syariat itu adalah dalil untuk menggambarkan secara teoritis, secara argumentatif tentang fenomena yang kita temukan. Jadi di level syariat kita menemukan kebenaran hanya pada tingkatan teoritis, belum sampai kepada level hakikat. Jadi kalau mau masuk ke hakikat, Anda harus masuk pada level pembuktian selanjutnya, dan itu ada di bab 3, yaitu metodologi pembuktian. Di metodologi pembuktian, karena dalam kasus agama itu yang ingin dicerap adalah Tuhan, Anda nggak bisa menemukan Tuhan di bab 2. Tuhan itu bukan teori, Tuhan itu bukan akal, Tuhan itu bukan teks. Tidak ada Tuhan dalam tulisan-tulisan di Quran. Tulisan Allah ada, tapi Allahnya mana? Untuk masuk ke level selanjutnya harus menempuh tarikat. Tarikat itu bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah metodologi, cara, teknik, atau langkah prosedural untuk membuktikan hipotesa bahwa Tuhan ada di bab 2 itu. Apakah malaikat, kitab, rasul, kiamat, kadar-kadar dan sebagainya itu. Jadi Anda harus menemukan metodologi yang tepat untuk membuktikan wujud-wujud yang gaib ini. Tentu karena dia adalah wujudnya metafisika murni, maka Anda harus menemukan langkah ilmiah pembuktian lewat metodologi ruhiyah. Aspek kejiwaan atau iluminatif ini harus bisa digunakan secara baik dalam laboratorium suluk, biasanya di Gua Hira, secara kontemplatif dan meditatif, sehingga ruh ini bisa bergerak. Dia bisa menangkap data-data di alam yang lebih tinggi, lalu meregresnya, melakukan pengujian mentabulasi, kemudian coba disimulasikan sehingga diketahui sebenarnya itu apa gitu, Allah itu apa dan bagaimana, lewat mata basirah tentunya. Nah, temuan-temuan ini bisa diketahui di bab di bab 4. Bab 4 itu adalah hasil dan diskusi dalam kerangka ilmiah. Jadi setelah dapat semua, mata kita terbuka, ruh kita bisa menemukan wujud-wujud yang sangat tinggi itu yang melampaui kemampuan akal, maka kemudian kita akan merasakan, mengalami pengalaman-pengalaman kehadiran, perjumpaan, atau yang disebut juga dengan ilmu huduri. Jadi baru bisa terjadi liqa atau rujuk dengan wujud yang dihipotesiskan tadi di awal itu ada, ketemu secara batiniah. Itulah namanya disebut pengalaman perjumpaan. Itulah namanya mi'raj. Mi'raj itu adalah metodologi ruhiyah seorang spiritual researcher dalam mencoba mengakses dunia ketuhanan. Baru kemudian setelah menemukan berbagai hal, melihat berbagai hal, merasakan berbagai hal, baru kemudian di bab terakhir, di bab kesimpulan itulah, bab 5, itu disebut ma'rifat. Ma'rifat adalah kesimpulan-kesimpulan dari pengalaman-pengalaman ruhiyah, pengalaman batiniah, untuk memverifikasi berbagai teori syariat tentang Tuhan, berbagai teori tauhid tentang malaikat, tentang rasul, tentang kitab, tentang kiamat, kadar-kadar dan sebagainya, dialami secara langsung. Baru kemudian konfirmatif. Jadi beragama yang paling tinggi yang konfirmatif. Teori-teori tentang keimanan itu confirm, ditemukan, dibuktikan, dirasakan, dilihat lewat mata basirah. Disitulah kemudian lahir keimanan yang hakul yakin. Jadi terbukti para nabi itu adalah researcher yang luar biasa. Mereka bisa membuktikan bahwa semua teori dalam kitab terdahulu tentang Tuhan itu bisa ditemukan kemudian. Jadi baru disebut ilmiah kalau sesuatu bisa direplika terus-menerus. Islam itu salih likuli zaman wa makan. Jadi kalau sesuatu yang dulu itu pernah dibuktikan ada oleh Nabi dan sekarang bisa dibuktikan lagi ada, itu baru ilmiah. Itu namanya Islam universal, bisa diulang terus-menerus, benar di segala tempat dan waktu. Kalau itu hanya pengalaman Nabi saja dulu, berarti itu nggak ilmiah dong. Itu menjadi legenda. Legenda itu bukan sesuatu yang dikenal dalam tradisi ilmiah. Jadi Islam itu sesuatu yang sangat tinggi sebenarnya. Kalau Anda tahu metodologi bisa sampai ke sana. Itu guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.